Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam. Senang kami berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik, janganlah bekerja di ladang Tuhan. Hari Sabtu Minggu saya 11 kali berkhotbah, plus masih konseling, plus masih mendoakan. Hari Minggu malam suara sempat hilang, Senin sampai tinggal seperempat aja suara saya. Sampai beberapa Pak Max, Pak Pastor izin telepon. Sementara puasa bicara dulu Pak ya, karena Puji Tuhan Selasa mulai kembali dan hari ini sudah kembali dengan baik. Karena hari ini besok lusa udah khotbah lagi, udah minggu depan sudah ke Purbalingga. Dia adalah bekerja di ladang Tuhan. Kita percaya Roh Kudus memberi kekuatan, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya hari ini mau sampaikan firman Tuhan tentang namanya terpelihara sempurna. Banyak orang-orang Kristen, ya kita itu seringkali kita tuh mikir cuman bagian roh aja. Kita lupa bahwa firman Tuhan itu mengajar kita tentang jasmani harus kita perhatikan. Mari sama-sama kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saudara boleh buka firman Tuhan dan ini ada lagunya ya. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Firman Tuhan berkata apa? Semoga Allah damai sejahtera, Jehovah Shalom, menguduskan kamu seluruhnya. Semoga apa? Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita yang kedua. Nah, maksud saya apa? Bapak Ibu Saudara perhatikan 3 bagian ini. Ini kita harus pelihara. 1, dikatakan roh, jiwa, dan tubuh. Tapi saya mau mulai dari tubuh dulu. Bagaimana tubuh saudara terpelihara? Saya tanya, bagaimana? Ya olahraga. Ini yang saya sampaikan kepada full time. Sekarang tiap hari minimal 5.000 langkah. Supaya apa? Sehat. Supaya terpelihara sempurna. Full time 5.000, saya hari ini berapa? 15.000. Saya tadi pagi jalan dari rumah saya hampir ke perbatasan Batu, Bapak Ibu Saudara. Saya balik 15.000 langkah. Mungkin sekitar 10-11 kilo ya. Kalau kita nggak olahraga, sakit saudara. Percaya saya, tambah sakit. Maka firman Tuhan berkata, tubuh kita harus dipelihara. Selain olahraga apa? Jaga makan. Kita itu susah kalah di sini loh Bapak Ibu Saudara. Padahal rasa makanan itu cuma sampai sini. Perut nggak bisa ngerasakan makanan. Lidah tok yang ngerasakan makanan. Tapi seringkali kita, mohon maaf saya harus katakan, banyak orang Kristen rakus. Lihat makan itu gak bisa. Wah. Akhirnya sakit karena makan. Nah, sakit karena apa yang masuk dari mulut kita. Maka firman Tuhan berkata, pelihara tubuhmu. Ini yang banyak orang Kristen gak sadar. Bahwa Tuhan perintahkan kita untuk jaga kesehatan. Jadi tubuh kita terpelihara. Terus yang kedua apa saudara? Jiwa kita. Nah bagaimana jiwa kita terpelihara? Wes ojo kakean denger gosip. Kok saudara suka cerita-cerita gosip? Jiwa saudara itu gak nyaman. Karena gosip itu racun, itu toksik. Maka bagaimana jiwa saudara terpelihara? Senanglah dengan cerita-cerita yang positif. Salah satunya ialah firman Allah. Salah satunya ialah kesaksian-kesaksian. Saudara kalau mau dengar kesaksian-kesaksian yang aneh dan ajaib, silakan datang ibadah mujizat jam 3. Saya kalau ketemu orang sakit, saya nggak pernah bilang mustahil. Karena Tuhan kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Katakan amin. Kemarin minggu ada seorang ibu nama Ibu Yungwa. Ini beberapa saksi datang ke rumah beliau. Saya datang pertama kali ke rumah beliau. Kepalanya saja bergerak, badan nggak bisa bergerak. Kemarin datang ke gereja. Setengah badan sudah mulai bisa bergerak. Apa nggak Tuhan ajaib? Jadi mari kita, jiwa kita harus diisi dengan yang positif. Pernah dengar istilah sakit jiwa? Ya karena jiwanya nggak dipelihara. Saudara begini loh, supaya saudara kuat, saudara harus doa. Jangan saudara punya masalah baru doa dulu, kebalik. Doa membuat kita bisa bertahan atas setiap masalah. Yang saya katakan amin. Kalau saudara nggak pernah doa, lemah saudara. Ini yang saya temukan, banyak orang ke gereja nggak pernah doa. Sehingga ada masalah, minta didoakan pendetanya. Padahal sejatinya, saudara doa dari rumah, saudara itu lo penuh kuasa. Yang saya katakan amin. Iya. Bukan berarti saya tidak mau mendoakan orang, bukan. Tapi saya sering melihat dalam kehidupan sehari manusia-manusia yang percaya Yesus, ternyata nggak doa. Ternyata nggak pernah baca Alkitab. Padahal berdoa dan baca Alkitab itu membuat kita punya kekuatan. Yang percaya katakan amin. Iya. Maka saya latih jemaat Tuhan, berdoa. Gini loh saudara, walaupun kondisi saudara baik, doa. Walaupun kondisi saudara di atas, doa. Kenapa?
Karena doa itu yang membuat kita bisa bertahan atas setiap badai topan. Masalah itu pasti ada, percaya saya. Masalah baru selesai ketika kita mati. Itu baru selesai. Kalau kita masih hidup, pasti ada masalah. Caranya gimana supaya kuat? Doa. Masalahnya, sekali lagi saya ulangi, banyak orang ada masalah, baru dia berdoa, kebalik. Kalau saya balik, selagi saya kuat, saya doa. Supaya apa? Ketika ada badai topan, apapun melanda, saya tetap kuat. Karena doa. Banyak orang meremehkan doa. Hah? Cuma doa toh? Loh, saudara, emangnya doa nggak bisa mengaktifkan seluruh tubuh kita? Bisa. Saudara mungkin punya masalah, saudara doa, tiba-tiba pikiran saudara pleng. Oh iya, jiwa saudara segar. Oh iya, tubuh saudara, oh iya, bisa melangkah. Kalau nggak pernah doa, nggak bisa. Nah yang terakhir sekarang, roh terpelihara sempurna. Gimana memelihara roh? Memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya mau katakan, lagu sekuler gak akan pernah bisa memuaskan saudara. Hanya bisa bikin nangis, hanya bisa bikin, sekuler itu cuma sampai di jiwa. Tapi bedanya penyembahan dan pujian, itu sampai masuk ke roh. Saudara lemah mulai. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ketika roh saudara terpelihara, saya mau katakan apa? Iman saudara akan bangkit. Yang percaya katakan amin. Iman itu artinya apa saudara? Saudara percaya walau belum melihat. Saya kalau doakan orang sakit, saya akan bilang saudara akan sembuh. Loh Pak, tapi saya kan masih sakit loh. Padahal iman itu berbicara saudara sudah sembuh, walaupun saudara sepertinya merasa saudara masih sakit. Daud ketika melawan Goliat, dia punya iman. Kau akan kalah. Loh, pertanyaannya, Goliat sudah runtuh belum? Belum. Daud mengatakan Goliat akan kalah. Dia bertindak jebret, kalah tuh Goliat. Padahal dia katakan apa? Goliat pasti kalah. Padahal Goliat masih hidup di depan dia. Sama saudara. Saudara punya pergumulan apa hari ini? Saya mau katakan iman yang membuat saudara bisa melampaui itu. Saya katakan amin. Saudara, saya mau katakan hari makanya saya rindu level kehidupan kita dalam kekristenan dimulai dari lahir baru, bertobat, jadi jemaat, beribadah, jadi murid, diajar, jadi rasul melayani Tuhan. Hari-hari ini saya mau katakan bukan karena kuat gagah saya, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya di level hari ini, saya puasa bukan untuk diri saya puasa untuk orang-orang yang saya temui yang lemah supaya imannya ikut bangkit. Itu level hari ini saya itu. Jadi hidup saya bukan untuk saya lagi. Ketika saya ketemu orang yang sakit, bukan lagi saya memikirkan diri saya, enggak. Saya berpuasa, saya berkorban, saya matikan daging saya tahan nafsu makan saya, untuk orang lain bisa ngalami Tuhan. Nah kalau saudara masih di level, saya puasa untuk diri saya, ya enggak apa-apa, berarti saudara masih di level petobat baru, di level jemaat. Tapi kalau saudara sudah di level murid, besok ada diktat gembala YFA, saya berharap bukan hanya gembala YFA, tapi jemaat ngalami apa? Naik level. Hidupnya bukan lagi mikirkan diri sendiri, tapi hidupnya sudah mikirkan, ya apa ya temanku ini bisa ditolong Tuhan. Ya apa ya temanku yang sakit bisa disembuhkan Tuhan. Sudah di level itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya berdoa saudara, biar tubuh, jiwa, roh kita terpelihara dengan sempurna sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tubuh saudara terpelihara dengan olahraga lah, jaga makan, diet. Yang kedua, jiwa saudara terpelihara dengan mari senang dengan hal-hal yang positif. Kalau orang sudah mulai gosip, oh cukup, saya nggak mau nyimpan sampah, saya nggak mau nyimpan toksik. Dan yang ketiga, supaya roh saudara bertumbuh dan saudara terpelihara, baca firman, memuji, menyembah nama Tuhan, dan berdoa. 3 itu saudara lakukan. Kelihatannya simple, 3B, berdoa dan baca firman, dan juga memuji dan menyembah nama Tuhan. Sepertinya sepele, tapi kalau saudara lakukan 3 itu dahsyat hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yang mau lakukan katakan amin. Hidup saudara gak akan sama lagi. Saya boleh undang kembali lagi pemain musik dan juga sebentar akan ada pendoa. Ya, mari sama-sama kita. Saya mau nyanyi satu lagu, boleh ya? Oh, Rabasyana lama karala basyana. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di
di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi dengan sungguh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia.